Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya Keisha Safafatia akan mempresentasikan materi yang berjudul Port Security. Port Security merupakan salah satu fitur keamanan fundamental pada switch Cisco yang berfungsi untuk mengontrol dan membatasi akses perangkat ke dalam jaringan berdasarkan MAC address. Penerapan fitur ini bertujuan untuk mencegah perangkat yang tidak berwenang terhubung ke jaringan, sehingga keamanan dan kestabilan jaringan dapat lebih terjaga. Port Security adalah fitur keamanan pada switch Cisco yang berfungsi membatasi perangkat yang dapat menggunakan suatu port switch. Fitur ini bekerja dengan memanfaatkan MAC address sebagai identitas unik setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Adapun fungsi Port Security antara lain: pertama, mengamankan jaringan dari perangkat asing yang tidak dikenal. Kedua, membatasi jumlah perangkat yang dapat terhubung pada satu port switch. Ketiga, mengontrol akses pengguna ke dalam jaringan. Keempat, mencegah penggunaan jaringan tanpa izin. Dan yang terakhir, menjaga kestabilan serta keamanan jaringan LAN secara keseluruhan. Jadi, dengan adanya Port Security, administrator dapat memastikan bahwa hanya perangkat tertentu saja yang diperbolehkan mengakses jaringan. Cara kerja Port Security cukup sederhana. Switch akan mencatat MAC address perangkat yang diizinkan menggunakan suatu port tertentu. Ketika perangkat yang sudah terdaftar terhubung ke port tersebut, akses jaringan akan diberikan secara normal. Namun, apabila terdapat perangkat lain yang MAC address-nya tidak terdaftar mencoba terhubung, switch akan mendeteksi pelanggaran keamanan dan menjalankan tindakan sesuai konfigurasi yang telah ditentukan oleh administrator. Karena itulah, Port Security sangat efektif untuk mencegah akses dari perangkat yang tidak dikenal. Port Security memiliki dua jenis utama, yaitu static dan sticky atau dynamic. Pada mode static, administrator memasukkan MAC address perangkat secara manual ke dalam konfigurasi switch. Dengan cara ini, hanya perangkat yang MAC address-nya telah didaftarkan yang dapat mengakses jaringan. Sedangkan pada mode sticky, switch akan mempelajari MAC address perangkat secara otomatis saat perangkat pertama kali terhubung. MAC address tersebut kemudian akan disimpan sebagai perangkat yang diizinkan. Mode sticky lebih praktis karena tidak memerlukan konfigurasi MAC address secara manual satu persatu. Violation merupakan tindakan yang dilakukan switch ketika ada perangkat yang tidak dikenal mencoba menggunakan port yang telah diamankan. Terdapat tiga jenis mode violation. Pertama, protect, yaitu switch akan menolak trafik dari perangkat yang tidak dikenal tetapi tidak memberikan notifikasi. Yang kedua, restrict, yaitu switch menolak trafik sekaligus mencatat pelanggaran dan mengirimkan notifikasi kepada administrator. Sedangkan shutdown merupakan mode paling ketat, di mana port akan langsung dinonaktifkan ketika terjadi pelanggaran. Mode shutdown biasanya digunakan pada jaringan yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi. Port Security memiliki beberapa kelebihan. Pertama, meningkatkan keamanan jaringan karena hanya perangkat tertentu yang dapat terhubung. Kedua, mencegah akses ilegal dari perangkat yang tidak dikenal. Ketiga, mudah diterapkan pada perangkat switch Cisco. Keempat, membantu administrator dalam mengontrol perangkat yang terhubung ke jaringan. Dan yang terakhir, mengurangi risiko serangan yang berasal dari perangkat asing. Dengan berbagai kelebihan tersebut, Port Security menjadi salah satu fitur keamanan dasar yang sangat penting dalam jaringan komputer. Oke teman-teman, sekarang aku akan implementasi atau konfigurasi di aplikasi Cisco Packet Tracer. Aku akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan satu switch 2960, 3 server,
dan satu PC. Dihubungkan dengan menggunakan kabel stray. PC ini digunakan untuk cek nantinya apakah berhasil atau tidak. Jadi di sini aku akan implementasi atau konfigurasi dengan menggunakan violation, protect, restart, dan shutdown. Server 0 aku akan menggunakan mode shutdown, server 1 protect, server 2 restart. Aku akan isi IP address-nya terlebih dahulu di semua server dan satu PC ini. IP address-nya 192.168.1.1. Setelah semua sudah diisi IP address-nya, sekarang aku akan masuk ke switch untuk memulai konfigurasi. Oke, aku udah masuk ke user access mode. Langsung aja aku masuk ke privilege mode, yaitu tinggal ketik enable atau N disingkat saja. Kalau udah masuk ke global mode, lanjut konfigurasi terminal atau config. Lanjut aku ketik interface FA0/1 karena server 0 ini menggunakan port 1. Switch port, mode access, switch port security, switch port security maksimum 1, switch port security MAC address. Kali ini aku menggunakan mode static. Jadi aku masukkan MAC address-nya secara manual. Kemudian switch port security violation shutdown. No shutdown untuk menyalakan violation-nya. Kita exit sampai ke global 0 lagi. Aku ketik show port security interface FA0/1. Di sini sudah ada port statusnya, yaitu secure up. Violation mode-nya itu shutdown. Port statusnya harus secure up karena itu menandakan bahwa konfigurasinya berhasil atau terhubung. Setelah ini aku akan tes ping di server command prompt. Ping 192.168.1.2. Dan hasilnya revive prompt. Nah, setelah itu aku akan lanjut konfigurasi violation protect.
Nah, untuk konfigurasi sama, namun ganti fast internet, MAC address, dan modenya. Oke teman-teman, setelah aku konfigurasi semua violationnya, aku sudah ping semua server dan hasil semua itu adalah reply from. Untuk memastikan, aku cek lagi dan hasilnya successful, dan semua sudah successful. Setelah itu aku lihat di sini, klik lagi show port security. Di sini sudah terlihat bahwa fast internet 1 itu shutdown, fast internet 2 itu protect, dan fast internet 3 itu restrict. Sekarang aku akan mencoba putus port yang ada di sini dan aku pindahkan ke sini. Kemudian aku cek apakah successful atau failed. Hasilnya failed, dan ini berubah menjadi merah karena menggunakan port 1, ini menggunakan shutdown. Jadi akan otomatis tershutdown karena bukan MAC address yang terdaftar di konfigurasi tadi. Aku akan pindahkan lagi kabelnya. Sekarang aku akan mencoba yang protect. Nah, protect ini akan membuang jaringan atau membuang koneksi. Di sini portnya masih menyala, jadi aku akan coba ping. Dan hasilnya failed. Untuk portnya masih menyala, tapi tidak bisa saling berkoneksi. Oke, aku pindahkan lagi. Sekarang aku pindahkan yang restrict. Nah, ini juga sama, portnya masih menyala. Untuk restrict ini, dia sama-sama menyala, tapi dia ada riwayat aksesnya. Jadi di saat dia ke sini, nanti aksesnya jadi 1 atau bisa jadi 2. Jadi berapa banyak dia dipindahkan. Nah, untuk ini aku pindahkan lagi ke sini ya. Aku cek
Di sini pas Ethernet 1 itu desirable karena dia menggunakan violation shutdown. Jadi dia otomatis desirable atau otomatis dinonaktifkan. Nah, pas di sekarang itu antara server pilot Oke guys, di sini untuk server 1 dan 2 itu successful, tapi untuk server 0 ini harus konfigurasi ulang supaya dia itu bisa aktif lagi karena mungkin sistem ini sedang memproses bahwa ini tuh server yang sudah dikonfigurasikan atau belum. Jadi dianya tuh masih merah seperti ini, berarti untuk server 1 dan 2 successful. Oke, ini adalah konfigurasi atau implementasi dari jaringan port security, violation, shutdown, protect, dan restrict. Jadi dapat disimpulkan bahwa port security adalah fitur keamanan pada switch Cisco yang digunakan untuk membatasi perangkat berdasarkan MAC address. Fitur ini membantu menjaga keamanan jaringan agar tidak mudah dimasuki perangkat asing. Port security juga memiliki beberapa jenis dan mode violation yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Mungkin itu saja yang aku bisa sampaikan mengenai port security. Semoga materi yang aku jelasin bisa menambah wawasan dan pemahaman kita tentang keamanan jaringan komputer, khususnya pada switch Cisco. Sebagai kesimpulan, port security merupakan fitur keamanan pada switch Cisco yang bekerja dengan membatasi akses perangkat berdasarkan MAC address. Fitur ini membantu administrator mengontrol perangkat yang dapat terhubung ke jaringan sehingga keamanan dan kestabilan jaringan menjadi lebih terjaga. Dengan menerapkan port security, risiko akses ilegal dari perangkat yang tidak dikenal dapat diminimalkan. Demikian presentasi yang dapat aku sampaikan mengenai port security. Aku menyadari bahwa pemaparan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, aku membuka sesi diskusi dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.